Kasih atau saya ya? Katanya Ibu mau terangkan dulu. Oke, baik. Selanjutnya Ibu. Baik. Kelihatan nggak layar saya? Kelihatan Ibu. Kelihatan Ibu. Baik, ya, jadi saya mohon maaf tidak membuat PPT karena di sini adalah pedoman Pertamina ya, pedoman Pertamina bagaimana seorang operator itu melakukan kegiatan pengasaman gitu ya, kegiatan pengasaman di lingkungan Pertamina. Sudah saya bagikan juga pedoman Pertaminanya. Kita lihat di sini di halaman langsung saja ya ke soalnya. Contoh kasus kegiatan pengasaman di Pertamina. Oke. Di sini ada halaman 43 ya, halaman 43. Di sini adalah pertanyaannya mengenai pada contoh di bawah ini gitu ya, diberikan dua alternatif gitu ya pada batuan gamping dan pada batuan pasir. Oke, di sini diketahui permeabilitasnya itu adalah 30 milidarsi gitu ya dari kegiatan pressure build up-nya. Kemudian tebal lapisan dari formasinya adalah 20 feet. Kemudian dari selang perforasinya antara perforasi satu dengan perforasi berikutnya itu sekitar panjang selangnya adalah 15 feet. Selanjutnya tekanan reservoirnya atau PR-nya adalah 1375 dengan kedalaman perforasi, artinya kedalaman dari atas sampai lubang perforasi itu sekitar 4100 feet. Jadi dari atas, dari permukaan sampai dengan ke lubang perforasinya itu sekitar 4100 feet. Nah, overburden gradiennya atau perubahan tekanan akibat adanya lapisan-lapisan penyusun di atasnya atau di atas batuan yang kita jadikan sebagai target dari pengasaman itu sebesar 0,98 psi per feet. Artinya setiap 1 feet gitu ya, kenaikan atau tekanannya itu naik sebesar 0,98. Jadi kalau 1 feet itu 0,98 dikalikan saja ya 4100 itu kira-kira berapa feet. Itulah overburden gradient dari lapisan tersebut. Kemudian jari-jari pengurasannya atau RE pengurasannya adalah sebesar 660 feet. Jadi kalau kita bayangkan si reservoir itu sebagai lingkaran gitu ya, lubang bor, kemudian kanan kirinya gitu dari sumur tersebut mempunyai jari-jari pengurasannya adalah 660 feet. Jadi kalau diameternya 3 kali 2 aja ya sama dengan 1200 sekian atau 1300 sekian. Nah, diameter sumurnya ini salah ya, jari-jari sumur bukan diameter. Jadi karena ini hasil dari translate salah ya, RW itu artinya jari-jari. Jari-jari well-nya atau jari-jari sumurnya adalah 0,43 feet. Kemudian viskositas asamnya, jadi langsung ya viskositas asam yang digunakan itu sebesar 0,75 centipoise. Kemudian gradien rekah sumur di dekatnya artinya apa? Kekuatan dari batuannya untuk merekah itu sebesar 0,7 psi per feet. Kemudian gradien overburden-nya adalah 1 psi per feet. Kalau yang tadi 0,98 itu per kedalaman ya, per psi. Tapi kalau yang overburden di daerah yang target itu sebesar 1 psi per feet.
kedalaman perekah sumur di dekatnya, jadi kedalaman perekahan sumur di dekatnya atau DI-nya adalah sama dengan 5010 feet. Kemudian gradien statik asamnya adalah 0,47 psi per feet. Kapasitas tubingnya 0,3431. Jadi di sini langsung diketahui ya kapasitas atau jumlah dari volume pengisi tabungnya adalah 0,3431 per feet. Jadi setiap feet itu ada 0,3431. Kemudian temperatur reservoirnya adalah 150 derajat Fahrenheit. Kemudian tekanan reservoir di sumur di dekatnya. Jadi kadang kalau kita melakukan pengujian gitu ya, atau melakukan pengujian sumur, biasanya kalau sumur yang satunya itu kita tidak lakukan pengujian, maka kita menggunakan data dari sumur sebelahnya atau sumur di dekatnya. Itu untuk memudahkan atau lebih menghemat ya dalam pembiayaan pengujian sumur. Nah, tekanan reservoir di sumur di dekatnya itu sebesar 1754 psi gauge. Oke, untuk dilakukan desain pengasaman gitu ya, ada korelasi-korelasi yang ditentukan. Di sini adalah A, nanti ada rumusnya ya, A, kemudian GF, itu adalah gradien fluidnya ya, gradien rekahnya. Kemudian I max-nya, jadi ini adalah jumlah volume gitu ya, sejumlah asam maksimal yang akan diinjeksikan itu sebesar 2,621 barrel per menit. Jadi A sama dengan 0,7 itu dari gradien rekahnya gitu ya, dikurangi dengan gradien overburden gitu kan, dikalikan dengan 1754 adalah delta P antara 4100 dikurangi berapa di sini? Dikurangi berapa di sini? 1300 berapa di sini? 0,3 1754. Oh, di sini sorry. Tekanan reservoirnya 1754 adalah tekanan reservoirnya dibagi dengan kedalaman perekahan sumur di dekatnya dibagi dengan 1 itu rumusnya dikurangi ada P reservoir, tekanan reservoir dibagi dengan kedalaman perekah sumurnya. Itu sama dengan 0,538. Sedangkan GF adalah sebesar rumusnya 0,538 ditambahkan dengan 1, satunya adalah gradient overburden, dikurangi rumus lagi 0,538, dikalikan dengan tekanan reservoir 1375, dibagi dengan kedalamannya. Itu yang disebut sebagai gradient formation-nya sebesar 0,693 psi. Sedangkan berapa volume yang diinjeksikan maksimal ke dalam sumur adalah rumusnya 4,917 kali 10 pangkat min 6 ya, dikalikan dengan 100 itu adalah K awal gitu ya, dikalikan dengan ketebalannya 20 feet, dikalikan dengan rumusnya 0,693 dikalikan dengan tekanan dari atau kedalaman dari perforasinya dikurangi dengan tekanan reservoirnya dibagi dengan viskositasnya ln dari RE per RW. Itu sama dengan kapasitas maksimal dari fluida yang akan diinjeksikan. Nah, di sini KI-nya adalah 0,9 itu adalah rumusnya, dikalikan 2,621 adalah I max-nya didapatkan 2,48. Pmax-nya, tekanan maksimal yang digunakan untuk menginjeksikan asam, itu adalah 0,693 rumus, dikurangi dengan 0,47. 0,47 apa di sini?
0,47 adalah gradien statik asamnya ya. Jadi gradien statik asamnya 0,47 dikalikan dengan kedalamannya 4100. Jadi P maksimal yang akan digunakan dalam menginjeksikan asam sebesar 914 psi gauge. Oke, kita mau mendesain dua skenario, ada batu gamping, ada batu pasir. Nah, batu gamping atau limestone itu sama dengan ini 100 ya. 100 itu rule of thumb-nya. Jadi 100 itu rule of thumb-nya dikalikan dengan 15 itu dapatnya adalah 1.500 galon HCl gitu. Sedangkan kalau batu pasir itu dia bisa dibedakan menjadi 3 kategori. Ada yang pre-flush, ada yang asam, ada yang after flush. Jadi 100 kali 15 kemudian 5 kali 15 ini adalah pedoman dari Pertamina. Kalau memang service company-nya itu beda, kemungkinan di sini akan beda. Kenapa batu gamping dilakukan 1 kali saja, 1 kali injeksi? Karena batu gamping itu lebih reaktif dibandingkan batu pasir. Jadi dengan perlakuan 100 kali 15 HCl saja, maka tujuan dari pengasaman itu biasanya tercapai atau jalur-jalur pad atau scale-nya itu lebih luruh gitu ya, hanya dengan menggunakan 1.500 galon HCl. Tapi kalau batu pasir dia melakukan 3 kali tahapan. Yang pertama adalah pre-flush ya, untuk menghilangkan debris-debris pemboran dan meyakinkan jalur yang akan diasami itu bebas scale-nya. Kemudian dilakukan pengasaman, ini lebih jauh penetrasinya. Kemudian after flush-nya diinjeksikan lagi semacam bisa solar, bisa juga KCl gitu ya yang lebih murah sehingga asamnya itu lebih penetrasinya lebih jauh ke dalam reservoir, tidak ke dalam lubang bor atau lubang sumur. Nah, kira-kira itu kalau Pertamina. Jadi langsung kegiatan pengasamannya. Tapi jangan lupa ya, kegiatan pengasaman dari desain di sini sudah diyakinkan gitu ya. Kita lihat ada di halaman mana? Ada di halaman kriteria ya, kriteria dari pengasaman. Jadi nanti kalian baca juga ya kriteria pengasamannya. Yang contoh terakhir di atas itu sudah yakin dilakukan pengasaman. Kita lihat kembali ke halaman 1 ya. Kita lihat ke halaman 1. Jadi, merencanakan dan mengoptimalkan pengasaman sumur. Tujuannya kan kita merancang pengasaman untuk mengembalikan. Jadi judulnya atau tujuannya mengembalikan dari produktivitas sumur, kemudian kita mengoptimalkan pengasamannya. Jadi ada yang menggunakan langsung memakai diverter busa. Jadi ada yang semacam foam gitu ya atau semacam busa. Nah, kita lihat nih persyaratannya. Jadi sebelum kita melakukan pengasaman, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dari 1 sampai 8. Yang pertama adalah kita melakukan pengujian sumur. Ya, jadi pengujian sumur kita mengetahui ada damage atau tidak. Kemudian terkonfirmasi damage-nya itu berupa scale. Scale-nya yang larut di asam. Oleh karena itu kita melakukan pengasaman. Yang kedua adalah menetapkan penyebab kerusakan dan jenis kerusakannya. Tadi ya, scale. Kemudian memilih fluida stimulasi termasuk aditif yang digunakan sehingga bisa memperbaiki kerusakan. Ini yang disebut sebagai kajian pengasaman skala laboratorium. Jadi kita ambil sampel scale-nya ke dalam laboratorium, kemudian kita coba lakukan injeksi pengasaman. Nah, biasanya di skala laboratorium kita menggunakan core ya dengan ukuran 1 inch atau 2,5 cm diameternya. Bisa juga lebih besar.
Core yang digunakan itu berasal dari batuan di kedalaman tertentu gitu ya yang akan diasami. Kemudian kita juga memilih aditif atau membuat fluida asamnya. Jadi kan yang diinjeksikan tidak hanya asam, tapi ada aditif-aditif yang lain yang tujuannya untuk lebih meyakinkan bahwa proses pengasaman itu berhasil. Pertama biasanya dia diberi iron ya untuk lebih menstabilkan, kemudian ditambah juga dia antibakterial gitu ya kalau iron dan seterusnya agar tidak terjadi korosi gitu ya. Atau dia menetralisir dari pH-nya. Kalau pH terlalu asam maka nanti dia mengakibatkan korosi. Bisa juga dia ada inhibitor dan lain sebagainya. Jadi asam, kemudian agar tidak terlalu merusak peralatan, maka digunakan atau ditambahkan misalkan inhibitor atau buffer dari aditif-aditif yang digunakan dalam fluida pengasaman. Nah, yang berikutnya adalah penentuan laju aliran dan tekanan maksimal. Jadi pada saat desain tadi ada tahapan kita menentukan berapa sih I maksimal gitu ya. Atau berapa sih fluidanya itu per menitnya berapa diinjeksikannya. Kemudian Pmax-nya tentukan juga tekanan maksimal pada saat dilakukan pengasaman agar tujuan tidak ya hanya injeksikan fluida asam ke reservoir. Jadi tekanan yang digunakan dari atas itu tidak terlalu besar. Jadi tekanan yang di atas kita perhatikan bahwa ada juga tekanan overburden, ya enggak, yang membuat tekanan yang dikenai atau yang diterima oleh lapisan yang target itu menjadi lebih besar. Karena apa? Dia posisinya ada di bawah gitu ya, di bawah. Sementara di atasnya adalah lapisan-lapisan batuan yang lain yang sebetulnya sudah memberikan tekanan tersendiri terhadap lapisan target. Nah, kemudian ditetapkan volumenya, stimulasi perfootnya, dan interval perforasinya. Kita mau injeksinya berapa nih, gitu ya, volumenya. Kemudian interval perforasinya berapa? Kan biasanya si perforasinya pada saat sebelum dilakukan pengasaman kan sudah tertutup ya, atau terplugging. Oleh karena itu, kita biasanya melakukan perforasi lagi atau penembakan lagi casing untuk menginjeksikan asam ke dalamnya. Nah, kita juga bisa mendesain berapa sih interval perforasi yang akan kita gunakan. Nah, pada kasus reservoir yang biasanya mempunyai banyak lapisan gitu ya, jadi lapisannya tidak hanya di kedalaman tadi 4100, bisa jadi dia kedalaman yang lainnya, gitu kan. Kita bisa melakukan pengujian dulu. Kira-kira kita injeksinya di mana agar si lapisan yang di atas maupun di bawahnya itu minimal terkena dampak gitu ya. Misalkan lapisan target ada di kedalaman 3.900, kemudian 4.100 dan 5.000-an. Nah, kita targetnya di mana nih? Karena lapisannya banyak, biasanya kita yakinkan dulu yang mempunyai ibaratnya kandungan hidrokarbon yang terbesar itu ada di mana. Kemudian kalau kita ambil di paling bawah, nanti bagian 3.900-nya nggak kena. Nah, biasanya kita ambil yang tengah-tengahnya di 4.100-an, agar si lapisan atas dan lapisan di bawahnya mudah-mudahan terkena ya asam. Karena pada saat kita injeksikan ke reservoir, apalagi dia gamping atau batuan limestone, maka dia asamnya akan reaktif atau membuat pet bisa ke atasnya, bisa ke bawahnya. Nah, kemudian sebelum dilakukan produksi, jadi setelah kita melakukan injeksi asam gitu ya, kita melakukan shut in dulu. Artinya apa? Atau disebut kalau di Pertamina tuh shocking time. Jadi setelah kita injeksikan asam, itu tidak langsung diproduksikan, tapi kita diamkan dulu agar si asam itu bekerja. Itulah yang disebut sebagai proses shocking time atau posisi sumurnya dalam keadaan mati. Jadi sumurnya itu ditutup dulu, setelah dilakukan injeksi asam, kemudian kita biarkan dulu si asam itu bekerja, tapi kita atau yang disebut sebagai kita tutup sumurnya.
Jadi itu yang disebut sebagai soaking time gitu ya, atau proses menunggu agar si fluida reservoirnya itu bisa mengalir ke dalam lubang bor atau si asamnya biar bekerja menghilangkan scale-nya. Cara menutup sumurnya gimana? Dengan biasanya ada yang shutdown system by instrumentasi, ada yang dari atas, ada juga kita menginjeksikan suatu fluida ke dalam kolom dari sumur agar tekanan hidrostatiknya lebih besar. Ya, kalau tekanan hidrostatiknya lebih besar, maka aliran dari reservoir tidak bisa mengalir ke dalam lubang sumur. Itu proses mematikan sumur atau shut in sumur. Nah, setelah shut-in time-nya terpenuhi atau shocking time-nya terpenuhi, kita melakukan diverter clean up. Jadi biasanya asamnya itu kita ambil dulu ya, atau sedot dulu, baru kita melakukan injeksi asam biasanya tidak hanya satu kali, biasanya lebih dari satu kali gitu ya untuk sekali running. Kemudian diperkirakan keuntungan operasi dan aspek keekonomian. Sebetulnya aspek keekonomian itu sudah dihitung dari awal ya setelah dilakukan kegiatan laboratorium. Kegiatan laboratorium juga kita mensimulasikan berapa volume asam, berapa volume kemungkinan minyak yang dihasilkan. Kemudian masuk nggak nih secara keekonomian? Kalau dia nggak masuk, ya nggak bakal ya dilakukan pengasaman. Jadi sebetulnya kajian keekonomian itu ada di langkah setelah kita masuk ke laboratorium. Jadi setelah langkah ketiga, ya setelah langkah ketiga keekonomian secara kasar itu sudah dihitung. Kalau 8 di sini adalah perkiraan keuntungan operasi setelah kita running produksi beberapa saat berdasarkan historical production. Kira-kira seperti itu untuk kegiatan pengasaman. Jadi persyaratannya. Di sini ada langkah kerjanya, ya. Jadi langkah kerjanya dari Pertamina itu sudah strict ya. Jadi siapkan data pendukung, kemudian hitung gradien tekanan formasi, gitu ya. Yang tadi ya ada yang korelasi A-nya, cari gradien tekanan formasinya, kemudian perkiraan harga injeksi maksimal agar tidak terjadi perekahan gitu kan karena di kegiatan pengasaman. Kemudian untuk menghindari tekanan terjadi rekah dikurangi 10%. Jadi tadi 0,9. Ini protapnya Pertamina atau ketetapannya Pertamina atau pedomannya Pertamina. Jadi untuk menghindari terjadinya rekahan, volume hasil perhitungan ya, volume hasil perkiraan harga injeksi maksimal dikurangi lagi 10%. Oleh karenanya dalam perhitungan menjadi 0,9 atau 90% dari volume yang akan diinjeksikan. Dan seterusnya, di sini ada hitung tekanan injeksi maksimal, kemudian hitung jumlah volume asam. Jika batuannya gamping, dia cukup satu kali saja, L dikalikan dengan 100 galon. Jadi L-nya adalah interval itu ya, interval perforasi. Kemudian tapi kalau batu pasir dibagi 3, jadi pre-flush, kemudian asamnya, dan after flush. Jadi after flush-nya bisa HCl, bisa solar, produk ya, bisa juga KCl. Seperti itu. Jadi catatan, injeksi asam ataupun baik pre-flush maupun after flush biasanya disertai dengan berbagai macam aditif ya. Contohnya tadi untuk membuat balance dari pH biasanya ditambahkan dengan inhibitor dan seterusnya atau buffer. Atau juga antibakterial agar tidak terjadi perkembangbiakan mikroorganisme yang membuat asamnya itu rusak gitu ya. Jadi ada beberapa aditif yang ditambahkan. Nah, jadi itu guidance dari Pertamina. Kita kembali ke contoh soalnya. Sampai sini bisa dipahami kan? Masih bisa ngikutin teman-teman? Bisa, Ibu. Iya, Ibu. Oke, masih bisa. Ceritanya ngalir ya? Oke. Mudah-mudahan sih nggak ngantuk ya. Suasana di sana hujan nggak? Tidak, Ibu. Ya, Ibu.
Oh, cerah ya. Kalau di Cepu tuh mendung terus, jadi paginya itu susah untuk bangun pagi ya. Oke, di sini jadi tadi tahapannya itu ada di atas, kemudian di sini langsung contohnya ya. Nah, kemudian di sini ada desain pengasaman dengan diverter. Jadi kalau diverter itu sebetulnya alat ya, alat bantu untuk injeksi biasanya, alat bantu untuk injeksi atau diverter. Nah, di sini kedalaman formasinya menjadi 9.200 ya, tadi 4.100 ditambah 5.000 sekian gitu ya, menjadi 9.200 feet. Kemudian gradien rekah mula-mulanya ini adalah contoh yang lain ya, contoh kasus yang lain. Jadi kalau untuk desain dari pengasaman untuk data ini cukup sampai dengan ini saja ya, max-nya. Kemudian jumlah volumenya dan tekanan maksimal pompanya. Sementara kalau di sini data yang lain atau data yang tersedia dengan melakukan pengasaman metode yang diverter. Di sini ada kedalaman formasinya adalah 9.200, ininya sama. Nah, di sini ada kasusnya dua lapisan. Jadi lapisan pertama itu permeabilitasnya 10 milidarsi, ketebalannya adalah 10 feet, porositas batuannya adalah sekitar 20%. Kemudian lapisan kedua, permeabilitas efektifnya air ya atau 2 sama, permeabilitasnya adalah 10 milidarsi, ketebalan lapisannya adalah 10 feet dan porositas batuannya adalah sebesar 0,2. Nah, di sini pertanyaannya adalah bagaimana kita mendesain pengasaman matriks dengan menggunakan busa. Jadi kalau yang di atas kan menggunakan HCl gitu ya. Sementara di sini adalah menggunakan foam atau menggunakan busa. Oleh karenanya, karena busa itu cenderung dia tertahan ya di bagian muka, maka dia ditambahkan diverter. Jadi semacam injektor gitu ya, injektornya itu lebih kecil sehingga busa bisa masuk ke dalam reservoir melalui lubang perforasi. Nah, di sini memang tidak umum ya atau tidak familiar. Di sini ada penentuan tekanan maksimal di dasar sumurnya atau bottom hole treating pressure-nya itu sama dengan Fg dikalikan D. Fg itu sama dengan penentuan rasionya, Poisson rasionya, V dibagi dengan 1 min V, V-nya adalah Poisson ratio, kemudian GO-nya adalah overburden gradiennya dikurangi PR ada tekanan reservoir dibagi dengan D-nya itu kedalaman ya, D-nya itu kedalaman formasi. Jadi V-nya diketahui nih, batuan tersebut mempunyai atau kekuatan batuan atau Poisson rasionya adalah sebesar 0,226. Ini ditambahkan dengan acid fracturing. Jadi tidak hanya fracturingnya, tidak hanya pengasamannya saja, tapi di sini diketahui nih gradien rekah pada saat pengasaman. Itu sebesar 0,523 psi per feet. Jadi kita memberikan karena si busa itu tidak bisa masuk ke dalam pori-pori yang kecil gitu ya. Oleh karenanya si batuannya itu sedikit dipecahkan ya atau sedikit direkahkan agar si busanya itu masuk ke dalam reservoir. Oleh karenanya tekanan yang diaplikasikan sama dengan tekanan rekahnya. Jadi PI-nya adalah sama dengan gradien rekahnya 0,523 dikalikan kedalaman, maka tekanan rekahnya itu tidak boleh lebih besar dari 4.812 psi seperti itu. Nah, kemudian di sini penentuan tekanan maksimal di permukaannya. Jadi diketahui nih, ini masih soal yang sama ya. Jadi masih soal yang sama, diketahui P asamnya itu adalah 1,07 itu rumusnya, ya 1,07. Oh sorry, 1,07 betul rumusnya.
dikalikan dengan 8,33, jadi ini coil tubing ya, coil tubing. Kalau tubing IG-nya 2 inch, maka P asamnya sama dengan 1,07 dikalikan 8,33 sama dengan sekitar 8,913 pound per gallon atau ppg. Kemudian asam yang digunakan walaupun bentuknya busa itu sebesar 0,7 centipoise dan tekanan reservoirnya adalah 3000 psi. Kita juga menghitung tekanan gesek dalam tubing itu sebesar 2,146. Kemudian Reynolds number-nya, kenapa Reynolds number kita hitung? Untuk memastikan bahwa asam yang dimasukkan ke dalam itu linear ya, tidak turbulen. Kalau turbulen itu gerakannya memutar sehingga dia bisa tidak masuk ke dalam reservoir. Kita perhatikan juga Reynolds number-nya adalah 50714. Kenapa kita hitung Reynolds number? Karena berupa busa ya, bukan berupa cairan. Jadi takutnya terjadi back pressure ke atas karena dia tidak bisa mengalir ke dalam reservoir. Oleh karenanya kita perhatikan juga busa tersebut, walaupun busa ya, tapi kalau diinjeksikan dengan tekanan yang besar, dia bisa terjadi gesekan dengan si tubingnya. Kemudian penentuan gesekan, faktor gesekannya, di sini 0,057 adalah rumusnya. Reynolds number-nya dari atas, ya dari atas diketahui sebesar 50.714, maka F-nya, faktor gesekannya atau koefisien gesekannya adalah 0,0065 tanpa satuan. Kemudian tekanan geseknya adalah rumusnya 0,039 dikalikan dengan koefisien gesek Fanning-nya, dikalikan dengan rho-nya, dikalikan dengan L-nya, dikalikan dengan V-nya ya. V-nya apa di sini? V-nya adalah 0,5. 0,5. Aus ketukar-tukar ya. 0,5. 0,5 dari mana ya? Sebentar. Bukan V-nya ya, tapi Q-nya. Jadi ini bukan V, tapi QI-nya sebesar 0,5 pangkat 2 dibagi dengan 2. Jadi di sini ada salah ya, bukan V, bukan Poisson ratio, tapi di sini adalah QI-nya sebesar 0,5. Sehingga tekanan geseknya sebesar 26 psi. Jadi pada saat melakukan gesekan maka terjadi peningkatan tekanan gitu ya sebesar 26 psi. Kemudian untuk tekanan hidrostatik asamnya sebesar 4.278 dari mana? Di sini adalah gradien hidrostatik dikalikan dengan kedalaman. Di sini diketahui biasanya gradien hidrostatik dari asamnya sudah diketahui dari data awal. Tekanan maksimal di permukaannya dengan asumsi tadi ya, V-nya adalah 4,2917. 4,2917 itu dari mana? 4,2917. Nggak ada ya di sini ya. 4 poin. Jadi di sini V-nya kan tadi Reynolds number-nya sekitar 2,6 gitu ya. Kemudian dia dikalikan 2 berarti 2,6 dikali 2, Reynolds number-nya juga 50.000 sekian dikali 2. Kemudian F-nya sama 0,00 ini kebalik ya 65. Kemudian P gesek-nya adalah 167,40, kemudian hidrostatiknya adalah 4.200. Ini kebalik ya, 4.278 atau 4.287, nanti hitung saja 0,466 dikalikan dengan 9.200, apakah dia 4278 atau 4287.
Kemudian P rekahnya sebesar 4.812 ya, 4.812 itu dari atas. Nah, ini ya. PF-nya adalah sebesar 4.812 PSI. Kemudian PTI-nya, jadi P maksimalnya sebesar 692,4. Nah, di sini penentuan laju injeksi maksimum di awal pengasamannya, jadi Qmax sama dengan 4,92 kali 10 pangkat 6 adalah rumusnya. Kemudian di sini adalah PF-nya, tekanan rekahnya dikurangi dengan tekanan reservoirnya, dikalikan 0,9, dikalikan dengan K-nya, ketebalannya, permeabilitasnya, dikalikan dengan H-nya adalah ketebalan lapisannya, dibagi dengan mu-nya adalah viskositas asamnya, ln di sini adalah RE per RW ditambahkan dengan SO-nya. Gitu ya. Jadi karena asumsi bahwa lapisan yang rusaknya itu tidak seragam. Ada yang di lapisan 1 dan ada yang di lapisan 2. Nah, dari perhitungan di sini diketahui bahwa laju injeksinya adalah sebesar 0,38 barrel per menit ya, maka tekanan injeksi permukaannya adalah sebesar 550 PSI. Kemudian kita lanjutkan dengan penentuan injeksi maksimal untuk diverter busa. Jadi kalian cukup sampai di langkah 6 saja gitu ya, di langkah 6 saja. Karena untuk penentuan dari pengasaman diverter busa ini ada asumsi lagi gitu ya. Ada asumsi lagi bahwa di sini kita menentukan berapa sih ketebalan lapisan 1 dan lapisan 2. Sementara di sini tidak ada kedalamannya ya. Nih kita lihat. Soalnya agak ambigu kita lihat. Di sini reservoirnya 9.200, kemudian lapisan satunya langsung saja ya 10 milidarsi. Dia tidak tahu di kedalaman berapa. Jadi di langkah 7 ini masih kurang valid gitu ya, masih kurang valid. Jadi di sini 4.812-nya adalah tekanan maksimalnya, dikurangi dengan tekanan reservoirnya, tapi tekanan reservoirnya ada di sini ya. Kita tidak tahu dia di lapisan kedua atau lapisan ketiga. Jadi di sini ada reservoir pressure present. Present berarti yang existing, yang terjadi di lapisan tersebut. Tapi tidak dijelaskan dia berada di lapisan 1 atau di lapisan 2. Jadi di langkah 7 ini sebetulnya menjadi pertanyaan gitu ya, menjadi sesuatu yang asumsi gitu ya, atau mempunyai perkiraan saja. Anggap saja lapisan 1 itu misalkan di 3.000 PSI di kedalaman yang kita tidak ketahui. Di sini ada rumusnya 0,9 dikalikan dengan K adalah permeabilitasnya yang tadi ya 10, dikalikan dengan H-nya, dibagi dengan 0,7 adalah viskositasnya, dikalikan ln, di sini adalah RD-nya gitu ya, dibagi dengan RW-nya, ditambahkan SO, ditambahkan dengan SF. Jadi di sini laju injeksi maksimalnya adalah 0,235 barrel per menit. Tapi perhitungan di langkah 7 ini saya belum percaya karena datanya kurang valid gitu ya untuk di kedalaman lapisan 1 itu berapa, hanya diketahui presentnya yang terjadi, tapi tidak paham ya 3.000 itu ada di lapisan 2 atau di lapisan 1. Saya kira itu saja, karena di langkah 7-nya itu asumsi gitu ya, maka di langkah berikutnya juga asumsi, tapi tidak salah lah ya kalau kita tahu datanya dengan valid. Saya kira itu untuk kegiatan pengasaman. Nah, di sini ada beberapa tabel yang bisa kita perhatikan gitu ya. Ini adalah hasil dari pengamatan di lapangan gitu ya.
Kalau kita mempunyai viskositas asamnya di sini dari 0,1 sampai dengan 3 centipoise, kemudian kita tahu juga temperatur reservoirnya itu berada di sekitar 60 sampai 200, maka penggunaan HCl-nya ya penggunaan HCl atau ini adalah profil dari asam. Asam di sini 31,45 itu persen ya. Jadi kalau kita menggunakan HCl sebesar atau konsentrasinya dari 3145, maka profil dari asamnya seperti ini. Jadi semakin ke bawah, ya semakin ke kanan kan dia semakin panas gitu ya. Jadi jika kita menggunakan HCl dengan konsentrasi 31,45%, atau kemurnian HCl-nya itu per liter itu misalkan dalam 1 liter itu sebesar 31,45%, maka si profil dari viskositasnya yang tadinya itu 2, itu lama-lama menjadi berapa ini? Dengan meningkatnya suhu, maka si viskositas dari HCl-nya pun menurun gitu ya. Sampai dengan di sekitar 0, berapa ini? 0,8 sekian ya, 0,8 sekian. Sementara viskositas itu kenapa penting? Karena kalau viskositas dari asam itu terlalu encer, maka dia takutnya tidak efektif ya, tidak efektif. Kalau viskositasnya besar itu kan pergerakannya agak lambat gitu ya, sehingga dia ada waktu untuk bereaksi dengan scale maupun bereaksi dengan batuan. Tetapi kalau terlalu encer maka dia diperhatikan bisa jadi dia hilang ke reservoir. Jadi kita perhatikan juga berapa sih temperatur di reservoir dan berapa viskositas dari asam. Jadi viskositas dari asam, misalkan kalau kita mau pakai yang 15% HCl, kemudian kita butuh asam yang efektif untuk di reservoir itu, misalkan dia inginnya di atas 1. Oleh karenanya kita tambahkan aditif, ya, aditif atau pengental agar si asamnya tersebut menjadi viskositasnya lebih besar, gitu ya, sekian centipoise. Nah itu ada beberapa alternatif. Jadi gambar ini merupakan profil dari konsentrasi HCl, ya enggak? Profil dari viskositas suatu HCl terhadap perubahan temperatur, gitu ya. Kita lihat HCl-nya yang konsentrasinya berapa? Apakah pekat? Jadi makin ke bawah itu makin rendah ya konsentrasinya, atau jumlah atau kemurnian HCl-nya itu lebih rendah bandingkan dengan air gitu ya, bandingkan dengan air. Sini air ya, airnya di sini apa ya, air fresh water mungkin ya, seperti itu. Tabel yang digunakan juga di sini ada gradien hidrostatik. Jadi perubahan tekanan hidrostatik terhadap kekuatan asam ya, kekuatan asamnya. Kita lihat semakin ke kanan artinya semakin tinggi hidrostatiknya, hidrostatik asamnya, maka dia juga semakin tinggi kekuatan asamnya. Jadi asam itu dapat tekanan hidrostatik itu artinya apa sih? Tekanan suatu asam di dalam suatu kolom fluida gitu ya, yang tertutup atau di dalam bejana yang tertutup. Semakin tinggi gradien hidrostatik, maka si kekuatan asamnya itu semakin besar terhadap persen berat. Jadi kita juga menggunakan gambar tersebut. Nah, di sini ada tabelnya. Tabelnya kita rotate ya. Kita rotate. Nah, di sini adalah produknya ya. Ada di sini HCl biasa. Jadi deskripsinya adalah untuk stimulasi karbonat formation. Jadi untuk menghilangkan scale dari batuan karbonat. Kemudian di sini regular acid gitu ya. Regular acid itu artinya asam yang digunakan secara reguler. Kemudian di sini ada HCl high strength. Jadi HCl dengan kekuatan yang lebih sama biasanya digunakan untuk yang karbonat. Kemudian
penggunaannya itu range-nya 20-30%. Jadi HCl dengan konsentrasi 20 sampai dengan 30% HCl. Jadi kalau service company-nya dibacanya Doel kali ya, Doel itu nama produknya adalah atau yang digunakannya biasanya Super X atau sekitar 26%. Kalau Halliburton, jadi Doel, Halliburton, dan Western adalah perusahaan service company yang melakukan pengasaman. Nah, biasanya menggunakan concentrate acid yang namanya. Tapi kalau Western itu pakainya 29 sampai 30% HCl. Nah, biasanya kalau proyek pengasaman di Pertamina itu kan dilakukan oleh pihak ketiga ya, bukan oleh Pertaminanya sendiri. Nah, biasanya antara Doel, Halliburton, dan Western itu melakukan semacam pertandingan atau yang disebut sebagai pelelangan kalau di kita itu. Jadi lelang suatu proyek mana yang menang. Kalau si Doel biasanya pakai Super X, kalau Halliburton biasanya pakai concentrate, kalau Western biasanya menggunakan 29 sampai 30% HCl. Jadi guide atau pedoman dari Pertamina ini digunakan seorang engineer untuk memvalidasi program pengasaman yang dilakukan oleh Doel, Halliburton, dan Western itu sudah benar atau belum, gitu ya. Jadi dia bisa memperkirakan perhitungan-perhitungannya, berapa tekanannya, kemudian berapa galon asam yang diinjeksikan, dan seterusnya. Itu kira-kira untuk kegiatan pengasaman. Oke, di sini ada material pengasaman ya, regular acid maupun HCl. Nah, sementara kalau pengasaman yang menggunakan HF ya, itu asam kuat, berarti scale-nya itu lebih kuat dibandingkan yang larut di HCl. Dan biasanya sangat lebih mahal gitu ya untuk melakukan pengasaman menggunakan HF. Ada juga material pengasaman retarded acid, jadi jenisnya macam-macam lagi gitu ya. Ada yang retarded acid, jadi HCl itu lebih murah dibandingkan dengan si HF-nya. Ini masih sama material fracturing-nya. Kalau ini tadi pengasaman, kalau ini special acid, jadi akan lebih mahal lagi. Di sini adalah material fracturing, jadi di sini acid fracturing ya, acid fracturing. Kalau yang fracturing kita pending dulu, nanti kita belajar mengenai fracturing. Sama, ini fracturing juga, ini fracturing juga, ini masih fracturing. Nanti kita akan bahas di kegiatan hydraulic fracturing. Oke, jadi ini loh formnya, jadi desain pengasamannya, ada yang pre-flush, asamnya, jadi jumlah tingkatnya, kemudian diversi, ada tidak padatan, kemudian pre-flushnya jenisnya apa, konsentrasinya berapa, kemudian volumenya berapa galon, volume per feet perforasinya berapa, ini menjadi data yang harus kita tulis ya. Kemudian pengerjaan pengasamannya. Karena pengerjaan pengasaman tidak hanya satu kali, jadi kita lakukan penginjeksian kumulatif gitu ya, bisa lebih dari satu kali. Jadi itulah kira-kira kegiatan dari pengasaman, walaupun dilakukan oleh pihak ketiga, tapi Pertamina itu mempunyai SOP atau guide untuk memvalidasi dari program asam yang dilakukan oleh Doel, maupun Halliburton maupun tadi ya Western tadi. Saya kira itu teman-teman dari kegiatan pengasaman ya yang biasa dilakukan di Pertamina seperti itu. Kegiatan pengasaman di Pertamina maupun perusahaan lain biasanya reguler atau terjadwal. Misalkan tingkat produksinya itu menurun di tahun 2018. Nah, si sumur itu yang dilakukan pengasaman biasanya reguler. Misalkan dia selama 3 tahun produksinya turun lagi, maka dilakukan pengasaman lagi, dan seterusnya. Sampai dengan si cadangan dari sumur tersebut
masih layak atau tidak kajian keekonomiannya untuk dilakukan stimulasi. Jadi kegiatan assessment atau verifikasi cadangan dan kegiatan stimulasi terus-menerus dilakukan gitu ya, agar tidak terjadi over budgeting dari kegiatan produksi. Gitu teman-teman, ada pertanyaan atau makin bingung? Silakan, ada pertanyaan nggak? Halo? Halo Ibu. Ya, masih pada ngantuk nggak nih? Kayaknya ngantuk ya. Saya ngajarnya itu ya, bikin ngantuk ya. Tidak Ibu. Oke. Mungkin kalian pelajari dulu ya kegiatan pengasaman, kurang lebih seperti itu. Jadi silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Ibu, Ya, saya mau tanya di luar materi Ibu. boleh, boleh. UTS-nya nanti kayak gimana Ibu? Oke. UTS-nya kan open book ya. Biasanya yang tadi ya, contoh soal tadi, ada kasus, kemudian kalian hitung desain pengasamannya gitu. Paling esai juga, kira-kira kalau kegiatan pengasaman itu tahapannya apa gitu, SOP-nya apa gitu sih UTS-nya. Open book lah ya. Bukunya udah saya kasih kan, stimulasi ya, Andy ya? Iya Ibu, sudah Ibu. Diktatnya, oke. Ya pelajari saja. Seperti itu. Gitu ya? Oke. Suaranya putus-putus. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu. Minggu depan kelompoknya siapa? Ibu minggu depan masih kuliah? Belum libur? Oh, udah libur ya? Kita libur dulu ya? Iya, tahun baru, Natal Ibu. Oke, oke. Iya, oke, nggak apa-apa. Kita libur dulu. Kita deadline-nya sampai Februari kan ya? Kita udah berapa kali pertemuan, Andy? Sebentar Ibu, saya cek Ibu. 4. Halo? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita foto dulu, Andy. Iya Ibu. Ini pertemuan kelima Ibu. Oke.